Mungkin orang-orang menganggapnya bahwa donor itu kan matanya gitu, satu bola matanya. Memang dulu itu transplant ngambil donor itu dengan cara satu bola mata diambil. Terus berkembang dengan kita ada pengepakan teknologi, ada penyimpanan donor kornea, maka sekarang diambil tuh hanya korneanya aja. Kalau dilihat secara sekilas nggak kelihatan, kalau itu dia habis diambil donor kornea, diambil, gitu. Jadi sehingga buat keluarga sendiri pun nggak aneh untuk dilihat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM dimanapun kamu berada. Selamat datang di podcast Bank Mata RSCM, sebuah ruang bincang hangat seputar dunia donasi mata dan harapan yang bisa kita ciptakan lewat satu tindakan sederhana, yaitu menjadi donor kornea. Nah, saya sebagai pekerja sosial yaitu Gestivia Hakim dari Bank Mata RSCM, hari ini kita akan membahas tuntas tentang apa yang paling penting dipersiapkan dalam donasi mata, kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui sebelum donasi mata. Nah, di sini kita bersama dengan Dr. Rio Rendia sebagai dokter spesialis mata, subspesialisnya adalah kornea, katarak, dan bedah refraktif. Halo Dr. Rio, apa kabar? Alhamdulillah, makasih sehat juga. Yes, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai diskusinya nih dok, saya mau sedikit cerita nih tentang suatu pengalaman seseorang yang ada di sosial media. Jadi anak muda ini adalah anak muda perempuan. Dia cerita panjang lebar terkait tentang kronologi dia terkena kebutaan kornea. Nah, kebutaannya pas di sebelah mata kanannya. Beliau mengatakan bahwa cepat sekali terjadi kebutaannya, kurang lebih dari 6 jam. Jadi dia sakit jam 7, jam 12, dia periksa di RS, dan kata dokternya bilang yang bisa menyelamatkannya hanyalah transplantasi kornea. Dan setelah saya lihat replies-nya, ternyata banyak juga yang mengalami hal serupa. Gitu, dan mereka mengeluhkan tentang minimnya donor kornea itu sendiri di Indonesia. Pun kalau misalnya ada, itu pun dari US ya, Nepal, dan itu juga mahal untuk biayanya, begitu dok. Nah kalau di Indonesia sendiri gimana sih dok kasus-kasusnya? Iya, terima kasih ya Mbak Gesti. Tadi memang kalau kasus donor kornea ini kita masih sangat langka ya jumlah yang ada gitu. Sedangkan kasusnya banyak. Itu rata-rata kalau secara antrian sendiri di RSCM itu kita masih waiting list donor itu ada sekitar hampir 200 pasien. Dan itu terus bertambah setiap harinya, rata-rata 1-2 pasien per hari. Bayangkan sedangkan yang kita terima itu hanya maksimal saat ini 5 per bulan. Baru 5 ya? Per bulan. Itu pun kalau lagi banyak namanya. Kalau lagi dikit pun bisa 0 1 bulan. Gitu. Nah saat ini kita masih mengandalkan donor dari US, donor dari dulu ada Sri Lanka, ada Nepal, ada Philippines. Tapi kita saat ini fokus yang bisa itu hanya Nepal dan US. Nah karena import kan ada biaya pengiriman, biaya pengepakan semuanya mahal jadi biayanya. Sedangkan kebutuhan kita banyak dan banyak pasien-pasien yang cenderung kurang mampu untuk butuh ditransplant. Sehingga kita butuh donor dari lokal untuk memenuhi kebutuhan itu semua. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari donor kornea sendiri sebenarnya kan banyak juga ya. Mungkin orang-orang menganggapnya bahwa donor itu kan matanya gitu, satu bola matanya. Kalau di biasanya kalau misalnya Dokter Rio gimana dok seharusnya? Ya, memang dulu itu transplant ngambil donor itu dengan cara satu bola mata diambil. Terus berkembang dengan kita ada pengepakan teknologi, ada penyimpanan donor kornea, maka sekarang diambil tuh hanya korneanya aja. Ya mungkin kalau saya kasih gambar kali ya. Kalau terlihat di sini kan di mata itu ada bagian kornea yang bening di depan. Di belakangnya ada iris. Iris itu kalau Indonesia cenderung coklat gelap ya. Kalau orang luar negeri itu orang Eropa, Amerika dia warna biru atau hijau gitu ya. Nah, yang kita ambil tuh hanya korneanya aja, bagian depannya aja bening itu. Ya, dan itu kita potong kira-kira sedikit bagian putihnya kita ambil 1-2 mili, lalu gitu kita ambil.
dan sisanya kita sisakan, dan nanti kita tutup dengan kayak namanya cap ya, seperti topi buat tutup itu, sehingga dan itu bentuknya seperti mata juga, sehingga pasca tindakan setelah diambil, kalau dilihat secara sekilas nggak kelihatan kalau itu dia habis diambil donor kornea diambil gitu. Jadi sehingga buat keluarga sendiri pun nggak aneh untuk dilihat. Iya. Jadi nggak merusak wajah jenazahnya gitu ya. Dan biasanya orang meninggal kan ditutup matanya ya, jarang ada buka-buka mata juga kan. Jadi nggak mungkin orang meninggal dibukain matanya. Tapi secara umum akan kelihatan normal. Gitu, setelah diambil ke donornya. Gitu. Kalau dari Dokter Rio sendiri, sebenarnya satu kornea itu bisa nyelamatin berapa orang sih, Dok? Oh iya, secara umum satu donor buat satu pasien. Ya, tergantung kebutuhan si pasien ini apa. Ya, kalau kita bagi secara detail itu sebenarnya bisa sampai 2-3 pasien satu donor. Tapi secara umum kita butuh satu donor untuk satu pasien. Gitu. Tergantung nanti, karena kerusakan kornea itu macam-macam. Ya, ada kornea kerusakan di bagian atasnya, dia kan ada beberapa lapis-lapis kornea. Ada kerusakan bagian depannya aja, ada kerusakan bagian dalamnya, ya, atau bagian tengahnya. Nah, nanti kita bisa bagi-bagi tuh. Ya, dengan alat kita potong kornea yang si donor, lalu yang bagian atas buat pasien A, bagian bawah buat pasien B, itu bisa. Gitu. Sehingga bisa buat 2, bahkan bisa buat 3 pasien. Gitu. Oke, jadi saya juga baru tahu sih tentang satu kornea bisa menyelamatkan beberapa orang ya sebenarnya ya. Tergantung dengan bagaimana diagnosanya, bisa diganti dengan satu kornea aja atau beberapa maksudnya slice dari kornea tersebut begitu. Jadi bisa dipahami ya semuanya mengapa donor jaringan mata itu sangat penting, karena memang banyak sekali orang-orang yang membutuhkan begitu. Nah, karena bisa dikatakan ketika kita mengalami kebutuhan kornea, bisa dikatakan bahwa dia itu masuk ke disabilitas fisik, dan ketika sudah buta ya, nggak bisa melihat, pasti kehidupannya juga akan berubah drastis, seperti makannya, jalannya, bekerjanya, belajarnya, begitu. Nah, kalau sekarang, kalau misalnya teman-teman sudah terketuk pintu hatinya untuk mendonorkan mata, kira-kira kapan sih, Dok, untuk waktu yang tepat untuk mendonorkan? Kalau mendonorkan sih pas meninggal ya, karena diambil. Tapi kalau mendaftar bisa sekarang. Jadi maksudnya bisa dari awal. Karena nanti dia akan masuk ke dalam antri apa? Nanti dapat bukti kalau sebagai pendonor, ya kan? Nanti akan masuk. Nanti juga akan dihubungkan dengan pihak ahli waris. Keluarga pun harus tahu. Ya, karena nanti setelah dia meninggal kan nggak bisa ngomong sama dianya, ngomongnya sama keluarga. Ya, dan izin dari keluarga untuk mengambil. Jadi nanti memang daftarkan, lalu nanti ya tergantung takdir kapan wafatnya nanti dia. Nah, terus bagaimana persiapan awalnya gitu? Apa saja nih persiapkan? Kan sebenarnya ya niat dulu aja ya. Niat ya mau jadi pendonor, lalu infokan tadi ke keluarga. Ya, jadi keluarga tahu, karena pernah kasus juga dia mau mendonor, seseorang yang meninggal, tapi rupanya keluarga nggak setuju. Nah, kita kan nggak mungkin maksa juga untuk ngambil. Ya, karena memang sebagai ahli waris memaksa, ya udah kita tidak lanjutkan. Terus yang kedua, ya daftar di bank mata. Bank mata kita sekarang sudah ada bank mata RSCM. Kita tinggal daftar, lalu nanti akan ada stiker ya ditaruh di KTP, dan juga nanti kan masuk di dalam list bank mata. Nah, sebenarnya dari itu semua, apa yang paling penting, Dok, untuk persiapan ini? Sebenarnya ya tadi niat ya. Karena kalau mental sih sebenarnya karena sudah meninggal ya. Iya, betul. Jadi nggak perlu cek mentalnya lagi. Terus sama kesehatan sih sebenarnya. Ya. Karena nggak semua orang bisa jadi pendonor. Karena kalau dia punya beberapa sakit yang sifatnya infeksius, ya, misalnya seperti hepatitis, ada kontraindikasi sebenarnya untuk dia bisa menjadi pendonor. Walaupun sebenarnya banyak studi menunjukkan bahwa kalau dia punya hepatitis B misalkan, lalu dia bisa mendonorkan korneanya dia untuk pasien yang punya hepatitis B juga. Gitu ya. Tapi memang harus dipas-pasin. Gitu, dipas-pasin ya. Kalau secara umum sih, kalau dia punya riwayat infeksius, maka tidak bisa. Atau punya riwayat keganasan di darah, ya itu juga merupakan kontraindikasi menjadi pendonor. Nah, kalau misalnya nih, Dok, ada kasus dari pendonor setuju, kemudian dari keluarga juga setuju. Nah, ketika pendonornya itu meninggal dan akhirnya
keluarga menolak gitu. Bagaimana dok? Biasa sih ya begitu. Memang beberapa kali kita temukan seperti itu. Jadi memang karena kan bicara emosional juga ya. Iya betul. Awalnya setuju, tapi ketika meninggal kan ada rasa kesian macam-macam ya. Akhirnya menolak. Ya udah kita sih nggak paksa. Nggak diambil ya? Nggak dipaksa, nggak kita ambil. Oke. Terus kira-kira nih, apakah ada syarat khusus, misalnya kayak umurnya berapa yang bisa mendonorkan gitu dok? Pada prinsipnya adalah usia dewasa ya. Usia dewasa ketika dia sudah sadar dirinya sendiri, dia menjadi pendonor. Gitu. Tapi sebenarnya kalau secara prakteknya nggak ada batasan sih, ya. Karena fungsi donor itu bisa pakai untuk kerusakan kornea. Jadi walaupun itu masih bayi pun bisa kita ambil. Rata-rata sih usia 10 tahunan ya. Sebenarnya sampai usia berapa pun bisa kita ambil. Ya, karena memang tadi kan kita bisa bagi-bagi tuh korneanya. Karena memang semakin tambah usia seseorang, kualitas kornea memang pasti berkurang. Gitu. Tapi yang kurang secara sel di bagian paling bawah. Ini kan tadi ada 5 lapisan tadi ya. Tapi kalau bagian atasnya masih bagus. Jadi bisa buat pasien lain sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan usia untuk jadi pendonor. Oke, kalau misalnya nih ada pendonor tapi dia kayak memiliki riwayat diabetes, kanker, komorbid, kayak gitu bagaimana dok? Kalau itu sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Tadi kan kankernya yang bukan darah ya. Kalau kankernya misalkan selain darah, insya Allah sih aman. Gitu. Tadi kecuali yang punya penyakit infeksius yang ya, menetap di tubuh. Gitu. Ya. Berarti nanti bakalan ada kayak screening ya, betul, screening ya. Screening dilihat kira-kira orang ini kan habis setelah diambil nih, kita kan nggak tahu riwayatnya gimana. Bisa nanti kita ambil darahnya, setelah kita ambil kornea, kita ambil darah, lalu dicek di lab. Nah, itulah kenapa ada biaya sedikit, karena kita biaya cek lab juga, biaya pengambilan semuanya. Kalau misalkan kebetulan dia pasien itu, pendonor itu ada penyakit infeksius, maka kita nggak bisa pakai. Paling berat sih kita bisa pakai untuk latihan nantinya. Jadi kan menjadi seorang dokter kornea itu kan butuh latihan untuk di kornea ya. Nah, tadi kita bisa pakai, kita manfaatkan untuk belajar yang mau menjadi konsultan kornea. Seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin ada banyak sekali pertanyaan nih. Kalau misalnya dia sekarang di Jabodetabek nih tinggalnya dan mendaftarkan diri menjadi pendonor di RSCM, tapi ketika meninggal dia itu ada di luar Jabodetabek, misalnya di Surabaya atau misalnya di pulau lain, itu gimana ya dok ya? Ya saat ini sih kita hanya di Jabodetabek ya untuk Bank Mata RSCM. Sebenarnya ada lagi Bank Mata Indonesia. Ya itu dia lebih luas cakupannya. Oh gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa kerjasama karena ini kan sebenarnya kita saling tolong menolong ya. Iya, betul. Kita bisa oper ke sana yang punya fasilitas untuk lebih dekat untuk Bank Mata Indonesia misalkan. Tapi kalau kita saat ini masih lingkup kita di Jabodetabek saja dulu. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya nanti pun bakalan mungkin bisa aja meninggal di luar kota gitu. Oke. Nah kemudian dok, kita kan juga banyak belajar ya soal donor mata, tapi mungkin beberapa orang tuh juga kayak takut gitu atau ragu-ragu untuk donor mata karena bisa jadi mereka mikirnya kayak wajahnya rusak nih, atau misalnya nggak jadi nggak estetik. Itu gimana ya dok ya? Kayaknya berpikir estetik itu untuk orang yang masih hidup ya. Iya. Kayaknya. Tadi yang kita ambil hanya korneanya aja, depannya aja, dan nanti kita tutup lagi. Itu dengan penutup yang mirip sama kornea juga. Sehingga nggak kelihatan, gitu. Sehingga kelihatan tidak terlihat seperti orang, jadi tidak bolong matanya, gitu loh. Jadi secara umum yang berziarah pun nggak ngelihat itu ada kelainan di wajahnya juga. Oke. Nah kalau misalnya kadang-kadang kan orang-orang juga ragu ya tentang kenapa sih kita harus mendonorkan kornea gitu. Ada juga misalnya karena alasan budaya atau misalnya agama. Apakah kita perlu menjelaskan itu gimana dok? Ya sebenarnya kalau secara agama MUI sudah keluarkan fatwanya. Fatwa sudah ada tentang donor kornea. Memang saat ini untuk di dunia sendiri kita masih namanya cadaveric donor. Jadi donor yang kita ambil dari orang yang sudah meninggal. Kalau kan donor dari living donor, dari seperti ginjal, hati, jadi emang living donor. Dan lalu sebenarnya kalau secara budaya memang mungkin masih tabu aja ya.
Beda sama luar negeri, sama seperti Sri Lanka misalkan. Sri Lanka itu waktu saya ke sana itu dimanapun tempat-tempat publik ya, terus saya di bandaranya ngelihat ada banner isinya menjadi pendonor. Jadi sudah menyebar memang. Negara-negara di US pun dia sudah menjadikan itu sebagai suatu peraturan pemerintah. Jadi setiap orang akan menjadi pendonor, kecuali yang nggak mau, gitu. Nanti ada catatan khusus tuh yang ketika yang nggak mau. Kalau di Indonesia kebalikan, setiap orang tidak menjadi pendonor, kecuali yang mau. Nah, gitu. Jadi kenapa di Amerika tuh, di luar negeri itu, Eropa tuh banyak donornya, dan juga di India, dua negara itu besar tersebut paling banyak tuh jumlah donornya. Jadi angka transplant sana tinggi. Sedangkan kalau di kita masih sangat jarang. Masih juga seperti negara tetangga ya, di Singapura, di Jepang, dia juga masih sedikit, mereka juga import juga. Gitu. Tapi mungkin karena ekonomi lebih mampu, jadi banyak juga donor yang datang. Gitu, ya. Tapi untuk pendonor yang gitu, apakah dikenakan biaya, Dok? Sebenarnya biaya importasi ya, importasi donor, tergantung dari mana donornya. Lalu dan sebenarnya kalau kita sendiri nggak ada biaya profit ya. Kita paling di RSCM paling buat yang kita terima itu untuk pengembangan bank mata lagi, terus sama udah biaya transport gitu aja. Tapi kalau saya menjadi donor gitu, apakah saya perlu bayar sesuatu gitu nggak ya? Nggak ada. Gratis ya berarti ya, nggak ada biaya 1% pun ya? Oke. Nanti pun juga ada proses kan, jadi ketika jadi donor nggak langsung daftar gitu aja, nanti ada diskusi dengan psikiatri dulu, memastikan semuanya ini tidak ada unsur jual beli. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk proses pengambilan jaringan mata atau kornea itu berapa lama sih, Dok? Dari apa maksudnya? Dari meninggal? Iya, ketika meninggal gitu. Berapa lama kira-kira? Golden periodnya itu waktu yang paling baik itu di bawah 6 jam. Jadi kenapa 6 jam? Karena dinilai kan ketika wafat dia tidak ada lagi suplai darah, oksigen pun udah stop semuanya. Jadi dia hanya mengandalkan nutrisi yang ada saat itu di dalam mata. Kalau kelamaan akibatnya dia makin turun kualitas selnya. Jadi maksimal 6 jam sudah harus diambil, dan kita letakkan di dalam media preservatif, media untuk penyimpanan. Dan itu bertahan sampai 2 minggu. Gitu. Yang saat ini kita punya itu bertahan sampai 2 minggu. Berarti setelah diambil korneanya itu bisa ditransplant durasinya 2 minggu aja. Paling lama 2 minggu. Setelah itu expired ya gitu ya? Expired. Expired itu artinya secara kualitasnya sudah tidak bisa dipakai untuk fungsi penglihatan lagi. Nah, sulit. Penelitian, pengembangan gitu ya? Bisa buat yang lain tapi jadi. Kalau proses untuk pengambilannya begitu berapa menit atau berapa jam gitu? Nggak lama, paling lama setengah jam ya kita setengah jam aja ya? Dari kita datang, kita bersihkan area itu, lalu kita tutup dulu, lalu kita buka pelan-pelan semuanya, kita potong, dan selesai itu setengah jam maksimal. Gitu. Berarti kayaknya lebih singkat nggak sih daripada mungkin organ-organ yang lain gitu? Iya, betul. Jadi lebih mudah ya sebenarnya ya? Ya, betul sekali. Tapi sebenarnya kan tadi kan sebenarnya 15 sampai 30 menit aja ya untuk pengambilan donornya. Berarti sebenarnya nggak mengganggu ya pemakamannya atau enggak. Ketika acara duka gitu. Kadang kita juga bisa mengambil di rumah duka, misalnya saat masih di rumah sakit, lalu kita ambil. Nah, itu sebenarnya nggak mengganggu proses semuanya, dan tidak merusak secara kosmetik juga. Jadi sebenarnya juga banyak juga sih ketika setelah mendonorkan korneanya, yang keluarganya yang dari jenazahnya itu tuh sebenarnya banyak juga yang bangga dan bersyukur juga sih, gitu. Tapi ada juga yang menolak ya, jadi tergantung dengan kondisi emosinya mereka. Betul. Kita nggak memaksa ya. Kalau memang tidak saat itu keluarga yang ahli waris tidak setuju, ya udah kita tidak maksa. Begitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Rio yang telah sharing ilmunya. Sudah bisa, Iya, sudah habis ya Dr. Rio. Karena kita hanya membahas tentang donor kornea. Jadi syarat-syaratnya apa saja untuk memudahkan teman-teman untuk mendonasikan matanya atau korneanya. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa mendonorkan kornea itu hanya lapisan depannya saja, bukan bola matanya. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk mendonorkan matanya atau korneanya. Nanti langsung saja ke Bank Mata RSCM atau di websitenya adalah bankmata.rscm.co.id. Nah, Sobat
Sehat RSCM menjadi donor mata itu bukan hanya tentang memberi penglihatan kepada orang-orang, tapi ini juga bentuk cinta yang tidak berhenti meski kita sudah tiada atau meninggal. Jadi jika teman-teman sudah siap, hubungi kami saja atau langsung ke RSCM atau mengunjungi website kami. Dan mari jadi bagian dari gerakan cahaya ini menolong sesama karena satu mata bisa memberikan cahaya terang kepada banyak orang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.